menjelaskan mengenai Arliad jurnal penyesuaian atau bisa disebut dengan adjusting journal entry. Di mana jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun atau perkiraan-perkiraan pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Nah, apa aja sih akun-akun yang memerlukan jurnal penyesuaian? Yang pertama adalah pemakaian perlengkapan, kemudian ada akun piutang pendapatan, kemudian ada akun utang biaya, kemudian ada akun pendapatan diterima di muka, kemudian ada akun biaya dibayar di muka, kemudian ada akun kerugian piutang, dan terakhir ada akun penyusutan. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai akun pemakaian perlengkapan, di mana pemakaian perlengkapan adalah nilai sebagian dari harga beli perlengkapan yang telah digunakan atau dipakai selama periode akuntansi. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang terpakai. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaian pada pemakaian perlengkapan, di mana beban perlengkapan berada di debit dan perlengkapan berada di kredit. Kemudian ini adalah contoh kasus. Perlengkapan di daftar saldo memperlihatkan jumlah sebesar 500.000. Setelah dihitung secara fisik, persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 2018 terdapat sebesar 300.000. Kemudian kami akan melakukan perhitungan pada perlengkapan yang telah terpakai sebesar 500.000 dikurangi 300.000 dan hasilnya adalah 200.000. Kemudian akan ditulis pada jurnal penyesuaian dengan berikut. Beban perlengkapan berada di debit sebesar 200.000 dan perlengkapan berada di kredit sebesar 200.000. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai piutang pendapatan. Nah, piutang adalah pendapatan yang masih harus diterima dan belum dicatat. Berikut adalah akun piutang pada jurnal penyesuaian, di mana piutang berada di debit dan pendapatan berada di kredit. Kemudian ini adalah contoh soal yang kami dapatkan pada tanggal 31 Desember 2018, diselesaikan jasa servis mesin untuk sebuah perusahaan sebesar 3 juta dan pendapatan tersebut akan dibayar pada bulan Januari tahun 2019. Nah, jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut, di mana piutang berada di debit sebesar 3 juta dan pendapatan berada di kredit sebesar 3 juta. Kemudian ada akun utang biaya. Nah, utang biaya sendiri adalah biaya-biaya yang telah diakui menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaian dari utang biaya, di mana ada beban berada di debit dan utang mengikuti beban tersebut berada di kredit. Nah, berikut adalah contoh kasus yang kami dapatkan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2018, perusahaan memiliki utang gaji karyawan sebesar 4 juta. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian yang dibuat untuk transaksi tersebut, di mana beban gaji berada di debit sebesar 4 juta dan utang gaji berada di kredit sebesar 4 juta. Kemudian akun yang memerlukan jurnal penyesuaian adalah pendapatan diterima di muka, di mana pendapatan diterima di muka adalah ketika perusahaan menerima pendapatan atau suatu barang atau jasa yang belum diserahkan. Nah, jika pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai kewajiban atau utang, jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa. Nah, berikut adalah jurnal penyesuaiannya, di mana ini adalah diterima di muka berada di debit, kemudian pendapatan yang disesuaikan berada di kredit. Nah, kemudian ini adalah contoh kasusnya, di mana pada tanggal 1 Oktober 2018, sebagian bangunan disewakan sebesar 1.200.000 untuk masa 1 tahun. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian untuk tanggal 31 Desember, di mana ada 3/12, di mana ini adalah 3 bulan, dimulai dari 1 Oktober hingga 31 Desember per 12 bulan dikali 1.200.000 sehingga didapatkan sebesar 300.000.
Kemudian ini adalah zona penyesuaiannya, di mana sewa diterima di muka berarti di debit sebesar 300.000 dan pendapatan sewa di kredit sebesar 300.000. Kemudian akun yang memerlukan zona penyesuaian juga ada pada akun biaya dibayar di muka, di mana biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Nah, jika beban dibayar di muka dicatat sebagai harta atau aktiva, jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi beban. Berikut adalah zona penyesuaiannya, yaitu di mana beban mengikuti akun berada di debit dan dibayar di muka berada di kredit mengikuti akun. Nah, ini adalah contoh kasus yang kami dapatkan, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2018 dibayar premi asuransi sebesar 2.400.000 untuk pertanggungan 1 tahun, dan ini adalah zona penyesuaian untuk tanggal 31 Desember. Dan untuk perhitungannya adalah 5 terhitung dari 1 Agustus hingga 31 Desember dibagi 12 bulan dikali 2.400.000 sehingga mendapatkan angka sebesar 1 juta. Nah, berikut adalah zona penyesuaiannya, di mana beban asuransi berada di debit sebesar 1 juta dan asuransi dibayar di muka berada di kredit sebesar 1 juta. Kemudian ada kerugian piutang, di mana kerugian piutang adalah taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. Nah, berikut adalah zona penyesuaiannya, di mana beban taksiran kerugian piutang berada di debit dan cadangan kerugian piutang berada di kredit. Kemudian ada contoh kasus yang kami dapatkan, yaitu dalam neraca saldo per 31 Desember 2018, akun piutang usaha di debit sebesar 50 juta. Kemudian ada taksiran kerugian piutang ditetapkan sebesar 2% dari jumlah piutang usaha. Nah, perhitungan kami adalah dari 2% tersebut dikali 50 juta sehingga berkisar sekitar 1 juta. Dan berikut adalah zona penyesuaiannya, di mana beban taksiran kerugian piutang berada di debit sebesar 1 juta dan cadangan kerugian piutang berada di kredit sebesar 1 juta. Dan yang terakhir adalah penyusutan, di mana penyusutan artinya penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir tahun. Berikut adalah zona penyesuaiannya, bisa dilihat bahwa saya beban penyusutan berada di debit dan akumulasi penyusutan berada di kredit. Nah, kemudian untuk contoh kasusnya adalah di daftar saldo, akun peralatan kantor memperlihatkan jumlah sebesar 2 juta. Diputuskan manajemen bahwa penyusutan berkisar pada angka 10% per tahun. Nah, perhitungan dari kami sendiri adalah dengan 10% dikali 2 juta dan mendapatkan hasil sebesar 200.000. Nah, bisa dilihat untuk zona penyesuaiannya adalah beban penyusutan dari debit sebesar 200.000 dan akumulasi penyusutan berada di kredit sebesar 200.000.